Assalamualaikum. Kurang semangat nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, sepertinya semangat sekali ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ini kelas 7C betul ya? Iya. Baik. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Semoga nanti ilmunya dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga ilmunya dapat diterima dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mama Dava, boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Baik. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati dimulai. Selesai. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk Ada? semua. Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, karena saat ini cuaca lagi luar biasa tidak menentunya ya. Berhubung tidak ada yang tidak masuk, sebelum kita mulai pelajaran agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Silakan semuanya boleh berdiri. Dihayati dan yang semangat ya. Pancasila rakyat adil makmur sentosa ayo maju ayo maju Pancasila rakyat adil makmur sentosa ayo maju ayo maju Sudah selesai. Silakan boleh duduk kembali. Tadi tidak ada yang tidak masuk ya, semuanya hadir. Nah, ini adalah capaian yang akan kita pelajari hari ini. Apa saja yang ini kalian dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, kalau kalian di sini merasa sebagai warga sekolah, apa saja hal yang perlu kalian lakukan? Yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Berpakaiannya harus gimana?
sopan, rapi, jangan bajunya dikeluarkan. Selanjutnya apa lagi? Yani tidak berbicara yang tidak perlu selama proses pembelajaran. Tapi kalau mau tanya boleh nggak? Pintar, boleh banget ya. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Jangan sampai kelasnya kotor. Tapi Ibu lihat ini sudah cukup bersih ya untuk anak kelas 7C ya. Nah, selanjutnya apa saja sih tujuan pembelajaran hari ini? Nanti teman-teman di sini yang pertama adalah mengidentifikasi ciri makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Apa saja 5 kingdom ini? Betul. Betul sekali. Selanjutnya apa lagi? Kalian harus bisa mengelompokkan makhluk hidup ini ke dalam ke 5 kelompok. Ya. Lalu selanjutnya adalah manfaat klasifikasi itu untuk apa sih? Nah, nanti kalian di sini akan belajar mengenai itu ya. Nah, manfaatnya apa? Nanti kalian yang pertama dapat mengidentifikasi makhluk hidup. Misalkan nih, kalian jalan-jalan nih ke sungai. Terus tiba-tiba menemukan seperti tumbuhan, seperti hewan, tapi bukan tumbuhan, bukan hewan. Nah, kalian jadi tahu nih, karena kalian sudah tahu nih ciri-cirinya apa saja nih. Jadi kalian bisa mengelompokkannya ke dalam 5 kingdom tersebut. Begitu ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini tadi sama seperti tujuan pembelajarannya. Kalau untuk materi kemarin masih ingat tidak? Materinya tentang apa? Perbedaan makhluk hidup dan tak hidup ya. Kemarin kan kita belajar ya mengenai robot ya, walaupun dia bisa bergerak tapi dia belum dikategorikan makhluk hidup karena tidak mengalami ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya adalah bernapas, lalu apalagi mengeluarkan zat sisa metabolisme. Betul sekali. Nah, kalian pernah nggak misalkan pas lagi jalan-jalan nih suka mengamati ciri-ciri makhluk hidupnya itu seperti apa? Terus daun itu, oh ada yang warnanya hijau, oh ada yang warnanya merah. Suka mengamati seperti itu? Suka. Alhamdulillah. Berarti kalian itu ingin tahu nih seberapa banyak organisme yang ada di muka bumi ini. Karena masing-masing wilayah berbeda ya organismenya, tergantung dari habitatnya. Nah, kira-kira sama nggak ciri-cirinya? Sama nggak? Berbeda, betul, masing-masing berbeda. Nah, ini sudah tercantum di surat Al-An'am di ayat 38 bahwasanya makhluk hidup adalah semua entitas yang memiliki ciri kehidupan. Salah satunya kemarin ya bernafas, respirasi ya, lalu mengeluarkan zat sisa metabolisme, bergerak, ekspresi, lalu berkembang biak, tumbuh. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya, kalian tahu Bapak Robert? Hanya ini bukan Haji ya. Bapak Robert H. Whittaker, dia mengelompokkan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ke dalam 5 kingdom. Apa saja sih? Ada? Lalu? Pinter, kayaknya tidak perlu diajar sudah bisa nih ya. Apa tetap belajar? Belajar. Baik. Nah, ini salah satunya ya. Apa saja sih? Yang pertama ada merah. Di kok kayak kelabang ini apa itu? Apa kira-kira? Nah, nanti kalian akan belajar setelah ini karena kalian nanti belajarnya adalah tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Nah, teman-teman mungkin bisa dilihat ya, ini adalah si Bapak Robert H. Whittaker-nya. Nah, beliau inilah yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Jangan sampai nanti sebenarnya itu adalah Plantae tapi kalian masukinnya ke Monera. Seperti itu jangan ya. Nah,
Agar apa sih tujuannya itu kalau klasifikasi makhluk hidup itu? Kemarin udah baca artikel yang Ibu kirim kan belum? Sudah. Sudah. Tentang apa Mas Dafa? Spesies baru. Betul, spesies baru ya. Ditemukannya spesies-spesies baru. Tentu kalau peneliti itu tidak langsung mengemukakan berdasarkan dari luar itu, oh ini tumbuhan, oh ini tentang hewan, ini masuknya ke sini, ini ke sini. Tentu tidak ya. Tentu harus diamati ciri-cirinya. Itu cirinya lebih kemana? Masuknya ke monera kah? Protistat lantai atau animalia. Animalia itu apa sih? Hewan. Lantai? Tumbuhan. Jamur. Kalau protista nanti ada 3, ada protista mirip tumbuhan, ya protozoa, protista mirip Hewan. tumbuhan, hewan, dan mirip jamur. Ada jamur lendir ya, dan ada monera. Ini dari yang paling kecil dulu nih karakternya, yang paling minimalis sampai yang paling kompleks itu di animalia. Kalian harus ingat, jangan sampai anak IPA tidak tahu ini. Mana perbedaannya dari masing-masing kelompoknya. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada? Nanti tanyanya ya ketika pembelajaran sudah masuk. Nah, hari ini kita akan belajar ini, teman-teman. Nanti akan Ibu bagi kelompok. Nah, ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Yang dibagi pada saat awal semester, sama seperti kelompok praktikum kemarin ya. Ini nanti silakan dikerjakan. Kalian kerjanya ngapain nanti? Kalian nanti silakan dicari. Ini nanti kalian akan menerima flashcard atau kartu. Nah, kartunya ini nanti kalian boleh buka. Ada gambar makhluk hidup. Kalian nanti harus cari. Carinya pakai apa, Bu? Silakan dibuka Google Lens-nya ya. Nanti boleh di-scan hewan-hewannya atau tumbuhan-tumbuhannya yang kalian temukan di sini. Dan nanti kalian silakan setelah di-scan dicari. Itu sebetulnya apa sih? Karena Ibu yakin 100% mungkin teman-teman juga tidak tahu semuanya. Ya? Pasti ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, nanti silakan dicari. Kalau sudah di-scan diapain? Silakan boleh dicek. Diminta untuk apa di sana? Diminta untuk mengelompokkan makhluk hidup. Sudah dibuka belum? Boleh dibuka, silakan. Amplopnya boleh dibuka. Isinya bukan uang ya. Amplopnya isinya bukan uang, tapi flashcard. Nah, ada apa saja? Silakan boleh agar lebih cepat pengerjaannya karena ini waktunya terbatas ya. 20 menit dibagi. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Ini masuk ke kingdom apa? Jika ada kesulitan gimana, Bu? Boleh tanya Ibu. Asal jangan tanya jawabannya. Kalian yang harus cari masuk kemana. Semangat nggak nih hari ini? Semangat ya? Ayo silakan langsung dikerjakan. Waktunya 20 menit ya. Saat ini itu sudah pukul 8.36. Berarti 20 menit lagi berarti sekitar 56 ya. Berarti sampai jam 9 nanti insya Allah itu sudah selesai. Kalau sudah selesai gimana, Bu? Nah, silakan teman-teman nanti boleh dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas ya. Bisa dipahami instruksinya? Bisa. Baik. Ayo silakan boleh dicari. Dicari ya. Syukur-syukur ketemu nama ilmiahnya nanti ditulis. Jangan lupa penulisan nama ilmiahnya, jangan lupa ya. Huruf pertama huruf besar terdiri dari 2 kata. Huruf keduanya huruf kecil.
Di garis bawah boleh, dimiringkan boleh. Sudah ketemu mulai? Ada? Boleh. Berarti ditulis sama namanya. Boleh, tapi kalau misalkan kesulitan ya tidak perlu, tidak apa-apa. Ya, tapi lebih bagus ditulis. Biar tahu nih apa. Ya? Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Mau tanya? Gina kesulitan? Oh, nah, bisa ya? Dicek lagi penulisan ilmiahnya, jangan sampai salah. Ayo terang. Terang. Terang, bro. Terang mutiara. Mana? Gimana nulisnya? Ini kelompok 1 ya. Rabu kelompok 1. Oke. Ini kelompok 2. Ada kesulitan, Rere? Enggak? Oke. Kenapa, Seng? Ini tulis Sampingnya boleh. Tidak perlu menggunakan nama ilmiah, sudah apa-apa. oh, Ya. Yang penting kalian tahu nih, ini masuk ke kelompoknya yang mana. Ya. Ini apa ini? Ini? Nah, begitu ya. Berarti masuknya kemana? Kingdomnya? Nah, sudah terjawab ya. Semangat. Haikal ada kesulitan? Yang kelompok 3 yang mana? Ini? Ini? Oh, ini kelompok 3. saya nggak ditulisin Pak. Kelompok 3 alfat ya. Alfat, Gina, Amira, dan satu lagi siapa? Wito ya? Si Laura kemana? Oh, tadi di depan. Kenapa? Harus cari dulu masuknya apa.
Nggak apa-apa, sama aja saya. Ya, yang penting dia masuknya kemana nih? Ke kingdom kah? Ke kingdom animalia kah? Pantai kah? Seperti itu ya. Okta kelompok 4 ya, berarti oke ya. Ada kesulitan tidak? Anteng kayaknya nih. Ada kesulitan? Tidak? Oh, tidak sama sekali. Jangan lupa setelah dikelompokkan, dicari secara keseluruhan itu karakteristiknya apa aja sih? Silakan boleh dituliskan di lembar kerja yang sudah tersedia ya. Kalau tidak muat bagaimana, Miss? Di belakangnya boleh. Ya. Ya. Dikelompokin aja kartunya langsung biar nggak bingung. Mana nih masuknya? Ayo dikerjakan. Karakteristiknya, jangan lupa karakteristiknya ya. Siap. Global saja. Umumnya itu cirinya apa gitu ya. Jangan fokus di nama ilmiahnya saja. Oke, Prof. Karakteristik dari makhluk hidupnya. Umumnya, ciri umum. Kalau kingdom animalia itu gimana sih cirinya? Terus kingdom pantai itu apa sih cirinya? Umum aja, gitu ya. Boleh kalau misal ada istilah yang kalian tidak mengerti, boleh dicari nanti informasinya, ya. Ya. Karakteristik semuanya, kingdomnya saja. Contoh Monero umumnya apa karakteristiknya? Jadi bukan per ininya, per spesies bukan, ya. Sudah? Ya, betul, dibagi ya, agar pengerjaannya lebih cepat. Nanti toleransinya paling Ibu hanya bisa berikan 5 menit ya, jika belum selesai ya. Oh, diskusi, baik.
Diskusinya ada yang di grup ya. Oh gitu. Ngobrol langsung padahal bisa ya. Boleh langsung ngobrol. Kenapa sayang? Oh gitu. Apa yang belum? Masih banyak yang belum selesai? Sebentar ibu cek dulu ya. Itu sebelum. Masih ada sekitar 20 menit lagi. 17 menit. Autotrof F-nya dihilangkan. Autotrof. Nah, jangan lupa di garis bawah tulis nama ilmiah ya. Ya betul. Kalau mau miring ditulisnya boleh. Ambil aja depannya. Nah, misalkan ini kan banyak Pinus sp seperti itu. Atau yang paling banyak itu biasanya Pinus mercusi. Nah, kalau misalkan susah, tulis aja Pinus sp, tidak apa-apa. Tidak perlu sampai ke spesies kata keduanya ya. SP itu artinya spesiosa. Alfat, ada kesulitan Alfat? Cirinya jangan lupa ya. Apa yang belum? Tidak perlu banyak-banyak, singkat saja cirinya. Tidak. Iya. Karena khawatirnya waktunya tidak cukup ya. Masih ada ya jam ibu ya? Iya, masih ada. Pakai pulpen tidak apa-apa sayang. Bagus. Mau minum boleh loh. Boleh banget. Jangan sampai nanti kalian dehidrasi. Ya? Apa sayang? Itu siapa tadi yang manggil? Ya, ciri. Cirinya umum aja ya, ciri umum. Jangan spesifik ke spesiesnya. Karena banyak nanti. Variatif.
Aliza sudah selesai kelompoknya? Oh, sedang mencari masih. Baik. Apa saya? Organismenya atau kingdomnya? Kingdomnya. Iya. Jadi jangan ciri dari spesifik spesies ini jangan. Nah, tapi kingdomnya saja cirinya umumnya tuh apa? Ibu boleh lihat sedikit? Ini penulisannya masih belum betul ya. Nah, iya. Sri yang nyatet ya, tulisan Sri kayaknya nih. Apa lagi? IG-nya lebih satu. Sudah, ciri umumnya saya jangan lupa. Ya, ciri umum Monera itu apa sih? Protista itu ciri umumnya apa sih? Fungi apa sih? Nah, apa sudah selesai? Apa? Kenapa? Ciri-ciri apa sih? Ciri-ciri ininya, ciri-ciri kingdomnya. Jangan spesifik ke spesiesnya, tapi animalia tuh apa sih cirinya? Panda itu apa sih? Ya? Ya. Alga kemana? Alga masuknya Alga? Oh betul. Insya Allah ya. Yang mana? Ciri umumnya ya? Sudah. Nah, sudah. Bapak kayaknya semangat banget nih aku. Oh, diam aja. Iya boleh minum. Kok gini sih? Begini mis. Gunakan Google Lens. Iya mis. Ke Google. Ya di Google cari. Nanti saat presentasi jangan lupa ya seperti biasa, salam, perkenalan, sampaikan maksud dan tujuannya, dan sampaikan juga materinya ingin membahas apa seperti itu ya. Perkenalan jangan lupa ya. Sudah belum? Oh ya boleh, silakan boleh ditulis.
Ayo apa lagi? Ini udah. Ayo. Sudah ya sepertinya ya. Sudah selesai belum? Sudah selesai semua? Sudah. Ciri umum saja, tidak perlu semuanya. Ya? Gimana? Kenapa nyarinya Fungi? Kuliah. Oh masih ada 7 menit lagi. Sok cari. Semuanya udah. Ini kuliah pink. Ini sudah selesai? Sudah. Kelompok 1, Prabu sudah? Oh sudah. Ingat ciri umumnya saja, tidak perlu mendetail. Kenapa Sam? Iya, silakan dibagi tugasnya, siapa yang akan presentasi, sama pembukanya seperti apa boleh dibahas di sini. Yang sudah selesai ya, boleh dibahas. Salam sejahtera, salam. Nanti kita ada post test ya setelah pembelajaran ya. Setuju? Ya, setuju. Oke, tidak apa-apa. Nanti pada saat presentasi mau ada pantunnya boleh. Ya? Terus? Oh gitu. Apa sayang? Boleh, yang penting harus serius ya. Dan materinya yang dipresentasikan sesuai. Kalau presentasi salamnya ada 10 lebih apa? Salamnya ada 10 lebih, banyak sekali. Nanti presentasinya masing-masing 5 menit ya. Jangan terlalu lama, dikhawatirkan waktunya tidak cukup. Ya, ya baik. Empat menit lagi. Waktunya masih ada 4 menit lagi untuk pengerjaan diskusinya. Pantunnya mana Sob? Nggak tahu. Baik, lihat lagi.
Ada pertanyaan? Bantunya kayak gini tidak. Garis. Oh gitu, gampang. Ada bantunya kan? Oh gitu. Boleh. Menarik mungkin ya. Coba lihat. Aku masalah. Sepertinya sudah habis ya waktunya nih. Coba ibu cek dulu ya. Oke. Ada yang ingin presentasi dulu? Urut ya? Urut boleh? Setuju? Setuju. Kelompok satu dulu boleh ya? Silakan maju ke depan. Ya, kelompok satu. Ayo, silakan kelompok dua. Silakan boleh maju ke depan. Di sebelah sini ya. Mau terkena kabel nanti. Sebelah sini. Atau mau dari tempat duduknya? Dari situ nggak apa-apa. Boleh, sok. Berdiri. Silakan yang lain perhatikan ya. Karena sesi diskusinya sudah selesai. Silakan perhatikan kelompok satu perihal presentasinya, ya. Ya, silakan. Ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan presentasikan tentang sistem 5P serta ciri-ciri dan karakteristik serta contoh organisasi. Yang pertama, ada kingdom Monera. Kingdom Monera adalah kingdom yang organismenya memiliki struktur sel yang sangat sederhana. Jadi, struktur sel di organisme Monera itu sangat sederhana. Organel yang gak lengkap. Selain itu, Monera juga memiliki cara bereproduksi aseksual, yakni membelah diri dengan pembelahan binder. Monera bisa ditemukan di mana-mana karena bersifat kosmopolit. Contoh organisme yang berupa Monera yaitu beberapa bakteri. Contohnya seperti Salmonella typhi, penyebab tifus, Tiposa mungkin ya. Salmonella typhosa. Streptococcus pneumoniae, penyebab pneumonia pada paru-paru. Ada lagi nih organismenya selain itu, khususnya buat kebutuhan pangan seperti Lactobacillus bulgaricus, yaitu untuk fermentasi yogurt. Yang kedua, kingdom Protista. Protista ada 3. Ada yang mirip hewan, bisa disebut sebagai protozoa, dan juga ada yang mirip tumbuhan, biasanya algae. Dan ada yang mirip jamur. Protista memiliki struktur sel yang lebih kompleks dibandingkan Monera. Protista biasanya ditemukan di daerah perairan. Protista sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi sangat penting secara ekologis ya. Contoh organisme yang merupakan protista adalah alga merah, Euglena, dan amuba. Amuba itu bentuknya seperti telur ceplok gitu, nggak beraturan. Yang ketiga, fungi. Fungi bisa disebut juga sebagai jamur. Fungi berbeda dengan tumbuhan. Fungi tidak memiliki kloroplas, jadi fungi tidak berfotosintesis. Fungi bersifat heterotrof, yakni sebagai dekomposer atau memakan sisa-sisa limbah organik. Fungi bersifat saprofit atau parasit, jadi dia bisa tinggal sama organisme lain atau menempel gitu. Contoh fungi adalah
semur kuping atau jamur merang. Fungsinya sebagai kebutuhan pangan. Ada juga fungi yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Contohnya kayak Lanu mungkin ya, apa ya? atau Ya. Candida. Ya, contohnya yang merupakan patogen atau bisa menyebabkan penyakit adalah jamur Candida albicans. Ada juga yang bisa digunakan sebagai antibiotik, yaitu adalah jamur Saccharomyces cerevisiae. Oke. Yang keempat, Oh iya, baik, lanjutkan saja. yang keempat, Kingdom plantae. Kingdom plantae atau bisa kita sebut sebagai tumbuhan. Sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Tumbuhan ada dua klasifikasinya lagi, yaitu ada yang gimnosperme sama angiosperme. Gimnosperme yaitu bijinya terbuka, kelihatan secara langsung oleh mata telanjang. Contohnya seperti pinus, melinjo, ginkgo damar, dan lain-lain. Sedangkan untuk angiosperme yaitu adalah tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Contohnya seperti mangga, rambutan, manggis, padi, apalagi kelapa, dan lain-lain. Yang terakhir adalah animalia atau bisa disebut sebagai hewan. Animalia ada banyak sekali. Contohnya yang tidak bertulang belakang seperti Coelenterata, yaitu organisme yang memiliki berongga-rongga ini ya, kakinya. Contohnya seperti ubur-ubur. Ada Echinodermata, organisme yang berduri secara morfologinya seperti kulit babi. Yang terakhir ada Arthropoda. Ciri-cirinya ya ini tubuhnya berbuku-buku atau kompleks ya, banyak bagiannya. Arthropoda terbagi lagi menjadi 4. Ada yang insekta. Insekta itu seperti serangga yang kita temuin di kupu-kupu, kupu-kupu, belalang, kumbang, dan lain-lain. Terus ada yang namanya krustasea. Krustasea ya ini arthropoda yang hidup di lautan seperti sopod, kepiting, udang, dan lain-lain. Ada arachnida. Arachnida itu memiliki kaki yang banyak. Contohnya kayak kalajengking, tungau, atau laba-laba. Yang terakhir ada Myriapoda. Myriapoda ada yang centipede. Dia punya banyak kaki, tapi jaraknya sekitar 1 sentian. Ada yang millipedes. Millipedes yaitu jaraknya sekitar beberapa mili saja. Contohnya seperti kaki 1000 untuk millipedes. Kalau centipedes seperti labang. Selain itu animalia yang memiliki tulang belakang seperti burung, ciri-cirinya tuh punya bulu ya. Ada mamalia, ciri-cirinya berambut. Ada reptil yang ciri-cirinya berkulit kering dan punya sisik. Ada yang bernafas dengan insang, contohnya Pisces, Pisces. Dan yang terakhir amfibi. Dia tuh hewannya semi akuatik, bisa hidup di darat, bisa hidup juga di air. Contohnya katak, salamander, dan talang. Jadi itu sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian kalian untuk mendengarkan. Kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang masuk sesi tanya jawab ya. Ada yang ingin tanyakan dulu mungkin ke kelompok 1? Apa aja? Ayo. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Alfat mau tanya? Cepat lah. Alfat yang mau tanya? Oh enggak. Eka mau tanya? Apa? Oke. Jadi dikasih lagi. Kenapa protista penting Untuk untuk bahan menjaga ekologi. keseimbangan? Oh, jadi Ekosistem. beberapa dari organisme protista itu ada beberapa fungsi ya. Ada yang merupakan patogen, sumber pangan, atau produsen, dan juga apa ya?
organisme pemakan mikro. Oke, seperti itu jawabannya. Untuk produsen itu seperti algae, fitoplankton, dan euglena. Mereka itu menghasilkan oksigen dari fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dengan bantuan cahaya. Ada juga yang merupakan patogen. Ini berguna banget sebagai vektor penyakit. Sudah puas jawabannya ya Kak? Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan? Tidak? Ada? Oh, tidak ada. Baik, boleh ditutup. Closing dulu. Sekian. Ya. Sekian dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cukup bagus. Kelompok 1 sepertinya menguasai materi ya. Ini feedbacknya langsung Ibu berikan agar nanti tidak lupa ya. Nah, tadi note-nya adalah perihal antibiotik. Tadi ada bahas ketika fungi. Kalau Saccharomyces cerevisiae itu adalah untuk tape ya, dalam pembuatan tape. Tapi kalau antibiotik adalah Penicillium rotatum. Iya, nanti cek lagi sumbernya ya. Jadi note-nya di situ saja. Tapi sudah bagus, penguasaan materinya bagus, dan yang lain boleh bantu sebetulnya. Ya, kelompok 2 sudah siap? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin presentasi. Perkenalkan, nama saya Dava dan yang pinggir saya namanya Ayo, saya Aina, saya Remana. Baik, presentasi ini akan dibuka dengan sebuah pantun dari Sri. Silakan Sri. Pantunnya ya. Kata-kata menang barang. Cakep. Tapi pada presentasi kali ini kamu akan mendapatkan pelajaran yang lebih daripada menunggu dia yang tidak pasti. Iya. Ya. Baik. Silakan boleh lanjut. Untuk monera, karakteristiknya ada prokaryotik, tidak memiliki membran inti sel, tidak memiliki nukleus sejati, contohnya bakteri dan archaea. Ciri-cirinya bersel satu dan memiliki tipe sel prokaryotik. Untuk protista, karakteristiknya eukaryotik yang memiliki membran inti sel. Ciri-cirinya sebagian besar uniseluler, tapi ada yang multiseluler juga. Untuk fungi, karakteristiknya eukaryotik, memiliki membran inti sel. Dan ciri-cirinya heterotrof, dinding sel dan mengandung kiting. Struktur tubuh bisa uniseluler atau multiseluler, yaitu hifa yang membentuk miselium dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Plantae karakteristiknya eukaryotik, multiseluler, bersifat autotrof, membuat makanan melalui fotosintesis. Ciri-cirinya memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Untuk Animalia memiliki karakteristiknya multiseluler, eukaryotik, dan heterotrof. Organismenya tidak disebutkan masuknya kemana yang kalian temukan tadi itu? Organismenya Ini masuknya kemana? Ini. Yang masuk ke dalam kingdom Monera apa saja? bakteri dan archaea. Lalu Segitu saja sih. yang masuk ke protista ada apa aja? Ada amoeba, alga merah, euglena, dan jagung. Selanjutnya Untuk yang fungi ada jamur kuping dan jamur merah. Yang ada di sini di mana ya? Ini contoh jamur merang dan ini contoh jamur kuping. ya baik. Selanjutnya Untuk plantae ada paku-pakuan, melinjo dan pinus. Ini adalah termasuk
pinus, dan pakuan ini. Ya, selanjutnya. Untuk animalia ada bulu babi, salamander, lintah, ubur-ubur, cacing tanah, spongia, kerang, mutiara, dan laba-laba. Spongia ya. Iya. Sudah, itu saja masing-masingnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman semuanya? Oh ya, silakan. Apa tujuan dari klasifikasi Kenapa? Apa tujuan klasifikasi makhluk hidup itu apa? Tujuannya itu Untuk membeda-bedakan makhluk hidup. mengelompokkan mungkin Mas. Iya, mengelompokkan. Mengelompokkan makhluk hidup agar mudah dikenali. Iya, betul. Agar mudah dikenali. Seperti itu. Ada lagi? Oh, sudah. Selanjutnya boleh closing. Baik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Organismenya jangan lupa disebutkan ya, di kartu itu ada apa aja sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada dan saya Ahmad Kabi Fadila. Tujuan saya yaitu mempresentasikan tentang 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera. Kingdom Monera adalah sekelompokan besar organisme yang mencakup archaea dan bakteri. Contohnya adalah bakteri Salmonella. Yang kedua ada Protista. Protista adalah eukariotik yang memiliki membran inti sel. Contohnya adalah amuba, alga merah, jagung, dan euglena. Yang ketiga ada fungi. Fungi adalah sifat eukariotik heterotrof, memiliki dinding sel yang hitin. Dan yang keempat ada plantae. Contohnya adalah melinjo, pinus, rucut, dan pinus. Yang kelima ada animalia. Animalia adalah organisme multiseluler eukariotik heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Memiliki sel tanpa dinding sel, sebagian besar dapat bergerak aktif dan mengalami reproduksi seksual. Contohnya adalah bulu babi, lintah, salamander, ubur-ubur, cacing tanah, spongia, kerang, laba-laba, axolotl, octopus vulgaris, dan cacing tanah. Sudah, itu saja. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak ada ini? Wah, sepertinya sudah paham ini. Oke, boleh closing. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya. Bontot ini terakhir. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya perhatikan ya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa 5 kingdom. Saya Haikal Wiguna, saya Octavia Fatia, saya Siti Nurasalida, saya Nisa Wahida. Oke, pertama-tama ada Monera. Monera karakteristiknya adalah prokaryotik, uniselular, dan mikroskopis. Contohnya ada Staphylococcus pneumoniae dan Salmonella. Yang kedua ada Protista, organisme eukariotik yang bersel tunggal atau multiselular dan bukan termasuk hewan atau tumbuhan. Contohnya ada Auricularia corvi, Aurelia dendrita, Amoeba coneus, Mesia, atau Eugenia. Yang ketiga ada fungi. Fungi tidak berklorofil, heterotip, saprofit, dan parasit. Contohnya ada Pinus, Agraculus, dan Bisporus. Yang keempat ada plantae eukariotik multiselular yang bersifat heterotip dan memiliki klorofil.
Contohnya ada Genomon yang termasuk dalam Gymnospermae dan Demais. Yang kelima ada Animalia, multiselular, eukariotik, heterotrof, dan memiliki sel otot dan saraf. Contohnya ada Diadema setofum, Amphiurus spesicum, Phyllodemeria, Cytopozoa, dan Strongylea acidan. Sudah? Oh, sudah. Gitu Ada yang ditanyakan mungkin teman-temannya? Apa? Perbedaan organisme eukariotik dan heterotrof. Kalau eukariot itu apa? Eukariotik itu eukariotik ini menghasilkan Organisme eukariotik itu memiliki membran intisel. Kalau heterotrof dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oke, betul sekali. Sepertinya sudah jago ini Mas Haikal ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Protista hidupnya di mana? Hancur. Di mana protista? Di mana? Ada yang temannya ada yang bisa jawab? Oke, betul ya. Kalau protista itu tadi sudah disampaikan ya oleh teman-temannya juga contoh-contohnya. Nah, tadi boleh dicek lagi. Contohnya ada apa? Ada Aurelia politra, ada Ya. Ameba predaus, Oke, nanti kita note lagi ya, karena kalau ini adalah jamur kuping itu masuknya ke fungi. Sama tadi satu lagi note-nya adalah pinus. Nah, pinus itu ke plantae ya. Ini ada yang ketuker di akhir, tidak apa-apa. Begitu ya. Sudah, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? alam. Kalian tahu kan bakteri yang besar pertama Indonesia sampai Indonesia masih kedua dengan kematian paling banyak oleh bakteri. Bakteri apakah tersebut gitu? Jadi sebenarnya dari kan tahu. Penyebab kematian bakteri. Oh, belum tahu. Oke, kita keep dulu ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Sudah? Ada lagi? Sudah ya? Baik. Kita tutup closing dulu. Silakan boleh. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya ya, tadi sudah berani tampil mengemukakan pendapatnya, cukup bagus pertanyaannya. Hanya saja note-nya tadi ya, untuk kelompok 3 ada beberapa organisme yang keliru ya, tertukar antara jamur dan protista. Mungkin sumbernya atau tadi kurang teliti atau bagaimana Ibu kurang paham diskusinya, nanti perlu dicek kembali. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Dan tadi coba kita cek ulang lagi ya. Ada apa aja tadi kalau untuk yang Monero, yang di kartu tuh ada apa aja, coba boleh ditunjukkan. Bakteri ada Salmonella typhosa. Lalu ada lagi? Ya. Iya, baik. Lalu selanjutnya yang Pak Protista ada apa? Amoeba. Amoeba. Iya. Ya. Jagung. Jagung. Kalau jagung masuknya adalah ke lantai tumbuhan. Nanti dicek lagi ya. Lalu fungi itu jamur. Ada jamur merang dan jamur kuping. Nah, yang animalia ada apa? Animalia pinus. Oh iya, animalia. Laba-laba. Laba-laba. Salamander, lintang. Iya, iya. Kalau animalia sepertinya tidak ada kendala ya. Tadi note-nya di jagung. Jagung itu masuknya ke lantai karena dia bisa melakukan fotosintesis. Oke, seperti janji Ibu sebelumnya, kita saat ini akan melaksanakan post test terlebih dahulu. Nah, post testnya sebentar ya.
Apa mau ice breaking dulu? Ice breaking dulu. Oh, bosan ya? Oh, begitu. Nah, ini Ibu ada kertas ya, ada buku ya. Kira-kira yang jatuh duluan yang mana? Oh, Yakin? yakin. Nah, kita cek dulu ya. Bim salah bim, abrakadabra. Nah, jawabannya betul. Adalah buku dulu. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya agar kertasnya ini jatuh bersamaan? Ada yang mau coba? Saya mau coba? Nafa? Oke, boleh. Itu bersamaan. Ya. Benar apa salah ini? Salah. Salahnya kenapa? Apanya? Oh, masih sama. Oh, ada lagi yang tahu? Coba lebih yang benar. Tadi mungkin kurang aja ya tadi ya. Oh, diselipin gitu ya? Ya kalau kayak gini mah buku berarti. Coba. Oke, silakan boleh duduk. Baik, berarti sebetulnya yang betul adalah seperti ini ya, memang betul. Jadi apa? Karena gini, kalau misalkan ada kalian jatuh, itu ada gesekan di udara, itu akan menghambat percepatannya. Kayak kalian misalkan naik sepeda, tapi ada angin badai di depannya. Kira-kira bakalan cepat atau lambat? Lambat. Maka dari itu kita hilangkan gesekannya, jadi dengan cara ditaruh di atas seperti ini. Ya, sepertinya gagal ini. Kita lihat yang berikutnya, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya adalah dengan mengurangi gesekannya, seharusnya ini di atasnya, tapi tadi kurang berhasil. Nah, ini artikel ya yang kemarin ya. Nah, sekarang kita ini dulu ya, kita post test dulu. Silakan dicek handphonenya. Ibu kirim ke Okta ya, Okta ya. Silakan dicek grupnya. Ayo, bergabung terlebih dahulu. Tulis nama kalian, jangan lupa ya. Baru 2, 4, 1 lagi, ada yang belum masuk? Nah, sudah ya. Selamat mengerjakan ya. Ayo berlomba nih. Siapa yang duluan? Tidak usah berkecil hati jika salah ya. Santai.
Nisa, kenapa Nisa? Oke, selesai. Ada Dava, Haikal, Kamila, Laura, Prabu, Ocha, Alfat, ya, menduduki peringkat pertama, paling cepat mengerjakan waktunya ya. Nisa, kenapa Nisa ini? Oh, koneksi internetnya kendala atau gimana? Ada Prabu, ada Ocha. Ini poin tertingginya ya. Dan waktu tercepatnya diraih oleh Alfat. Kita tunggu di yang lain. Ayo Nisa, semangat. Sudah Nisa? Oke, baik. Nah, kesimpulannya tadi Ibu sudah sampaikan ya. Itu kita akan belajar tentang materinya tadi itu tentang 5 kingdom, di mana ada organismenya. Itu ada apa saja? Ada Monera, Ungi, ya, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini ciri utamanya ya. Tadi ini ada prokariot, contohnya bakteri, ada protista, contohnya ganggang. Nah, yang fungi, eukariotik, ini dia tidak berklorofil. Nah, ada Plantae juga. Lalu ada Animalia, contohnya adalah serangga, burung, dan hewan. Ya, oke, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa ya membedakan. Sekarang udah nggak ketuker-tuker lagi ya, Haikal ya. Udah pro ya sekarang ya, Haikal ya. Oke, nah terus selanjutnya nanti kita akan belajar minggu depan itu tentang kunci dikotomi. Untuk memilah-milah ini masuknya kemana berdasarkan karakteristiknya dari si makhluk hidup. Nah, nanti teman-teman boleh baca semuanya. Lalu tadi kalian belajar apa tadi hari ini? Klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom. Seneng nggak belajar kayak gitu? Senang. Bener ya, seneng ya? Suka kayak gini ya? Sepertinya lebih semangat dengan properti-properti yang banyak ini ya. Ada yang ingin disampaikan dulu?
Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ini adalah quotes of the day-nya. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan belajar IPA itu bukan hanya tentang menghafal, tapi memahami bagaimana alam semesta bekerja untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, karena quotes-nya seperti ini, coba kalian pikirkan dengan materi kalian. Tadi kalian pikir ya, oh si Monera nih, dia komponennya semuanya organismenya itu kebanyakan adalah bakteri. Ternyata bakterinya itu banyak yang tidak baik. Tadi disampaikan oleh Prabu, betul sekali, bersifat patogen. Dia dapat menyebabkan penyakit. Nah, kita sebagai orang IPA nih harus apa? Ya, menjaga kebersihan. Gimana cara menjaga kebersihan itu? Misalkan tadi kan karakteristik si Monera itu adalah dia bersikap mikroskopis, harus menggunakan mikroskop ketika dilihat itu. Nah, kira-kira kalau ibu seperti ini tangannya kelihatan nggak dengan mata telanjang seperti ini? Tidak. Jadi kalau misalkan mau menjaga kebersihan, kalian harus apa sebelum makan? Cuci tangan, jaga kebersihan, mandi 2 kali sehari, pagi dan sore, ya. Bahkan di sini pun ada organisme-organisme. Kalian bisa cek nanti kalau misalkan menggunakan mikroskop. Lalu selanjutnya ada jamur juga. Oh, protista dulu ya. Nah, protista juga ada nih yang bermanfaat. Contohnya apa? Alge. Dia untuk apa? Pembuatan agar-agar yang melerea. Lalu apalagi? Ada fungi. Fungi ini tadi ada yang baik, ada yang jahat. Contohnya yang jahat ada Candida tadi. Tapi tadi yang di flashcard kalian itu baik semua ya? Baik. Iya, baik semua. Ada apa tadi? Jamur Kuping sama merang. Betul sekali. Jamur kuping dan jamur merang. Bisa dimakan ya? Bisa. Enak ya? Enak. Ada yang udah pernah makan? Udah pernah ya, karena itu adalah sebagai sumber protein. Selanjutnya ada apa? Lantai. Lantai kira-kira apa? Tumbuhan. Ada melinjo ya. Ada yang suka sayur asem di sini? Ada. Suka sayur. Nah, di situ dia bermanfaat, asal jangan kebanyakan. Nanti kalau melinjo itu bisa bikin asam urat nanti. Ya. Selanjutnya ada apa terakhir? Animalia. Tadi Prabu menyampaikannya lengkap sekali ya. Sampai myriapodanya disebutkan. Ada centipedes, millipedes. Kaki 1000 tahu ya? Tadi di situ contohnya ada apa tadi? Laba-laba ya? Iya. Ada laba-laba, ada lintah, ada cacing. Nah, teman-teman mungkin nanti karena memang klasifikasi itu tujuannya adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup ya, tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya, agar kita itu tidak tidak terkecoh disangkanya ini bisa dimakan, padahal tidak. Karena kita harus tahu nih ciri-ciri makhluk hidupnya, jangan sampai kita tidak tahu. Kalau misalkan tidak tahu, oh ini jamurnya cantik, sepertinya bisa dimakan, padahal beracun. Nah, fungsi klasifikasi makhluk hidup itu adalah itu. Teman-teman semuanya bisa dilihat. Misalkan roti ada tumbuh jamurnya, berarti boleh dimakan tidak? Tidak, karena itu tidak baik, dapat menyebabkan sakit perut. Jadi nanti kalian perutnya sakit. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Oh, tidak ada. Baik. Jangan lupa nanti teman-teman minggu depan seperti yang Ibu sampaikan kembali sebelumnya, silakan teman-teman di sini belajar mengenai apa tadi? Kunci dikotomi. Betul sekali. Karena waktunya sudah habis, pembelajaran hari ini Ibu akhiri dulu.
Semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman paham semuanya, juara 1 semua. Amin. Ya Allah. Tutup dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.